Melihat dua keberadaan yang menakutkan di langit, para ahli saat ini tercengang. Tidak heran mereka adalah dua dari keluarga besar. Dua keluarga besar, siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang mereka simpan? Iblis bayangan dan dewa spiritual angin salju bertarung. Saat itu, semuanya dalam keadaan kacau saat langit menjadi gelap. Sejumlah palu es kental ditembakkan ke arah iblis bayangan. Iblis bayangan tidak akan menerima serangan dengan berbaring. Itu berubah menjadi cakar bayangan untuk melawan palu. Kekuatan ledakan meledak yang sepertinya ingin menenggelamkan semua ahli lain di bawah. Jenis kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pejuang peringkat emas dan spiritualis iblis, jadi mereka semua mundur dan melihat dari jauh. Kekuatan dewa spiritual angin salju sedikit lebih kuat dari iblis bayangan. Badai salju yang dipenuhi langit berguling ke arah iblis bayangan. Suhu sedingin es menyebabkan tubuh iblis bayangan menjadi kaku karena tertutup lapisan es. Dewa spiritual angin salju seperti dewa kuno, bagian bawah tubuhnya berada di dalam badai salju, fisiknya besar dan kokoh, seperti gunung. Itu membuat gerakan menebas dengan kapak esnya, menciptakan bilah angin yang berputar dan tidak ada habisnya. Di bawah serangan dewa spiritual angin salju, iblis bayangan mengeluarkan jeritan menyedihkan karena perlahan-lahan didorong kembali. Wajah tetua peringkat Black Gold semuanya sangat tidak sedap dipandang. Mereka awalnya mengira bahwa iblis bayangan yang mereka panggil akan cukup untuk menekan ahli lain dari keluarga lain. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan Yesiu untuk memanggil wali keluarga angin salju, dewa spiritual angin salju. Kekuatan menakutkan dari dewa spiritual angin salju benar-benar menekan iblis bayangan. Sudah berapa tahun, sebelum mereka semua mengira bahwa dewa spiritual angin salju hanyalah sebuah legenda. Ketika Nili melihat gunung seperti dewa spiritual angin salju, dia menahan langkahnya dan berkata, "Ternyata mereka sudah siap. Keluarga angin salju benar-benar tidak sederhana." Nili masih samar-samar mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya ketika kota Glory dihancurkan. Dia pernah melihat dewa spiritual angin salju yang besar dari jauh. Kecuali di kehidupan sebelumnya, meskipun dewa spiritual angin salju adalah keberadaan yang kuat, itu masih ditelan oleh gerombolan binatang iblis yang tak ada habisnya. Alasan mengapa Yesiu tidak memulai arai 10.000 binatang iblis adalah karena ia memilih dewa spiritual angin salju sebagai gantinya. Mereka mungkin bermaksud untuk menyimpan arai sebagai kartu truf terakhir yang tidak terungkap karena dewa spiritual angin salju sudah terbuka. Karena itu, tidak perlu mengaktifkan arai 10.000 binatang iblis untuk saat ini. Mereka ingin melihat dulu bagaimana ini akan berjalan sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan arai. Dewa spiritual angin salju cukup untuk menekan semua orang di keluarga suci. Dewa spiritual angin salju mengeluarkan raungan yang dalam dan telapak tangannya yang besar mencapai ke arah bilah iblis bayangan. Pisau hitam menyerang telapak tangan dewa spiritual angin salju, namun, semua serangan terdengar seolah-olah menyerang baja, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada dewa sama sekali. Dewa spiritual angin salju menangkap iblis bayangan, dan gelombang energi angin salju bergulir ke arahnya. Tubuh iblis bayangan dengan cepat membeku karena terus berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman dewa dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat itu berubah menjadi balok es. Tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci semua meludahkan darah dan dikirim terbang. Iblis bayangan dipanggil dengan harga kekuatan jiwa mereka, jadi setelah iblis bayangan berubah menjadi es, kekuatan jiwa mereka juga terkena dampak. Yesiu berdiri di bawah dewa spiritual angin salju dengan dingin mendengus, hanya iblis bayangan yang lemah, bagaimana bisa mengguncang keluarga angin salju saya. Setiap kali mereka memanggil dewa spiritual angin salju, mereka harus menggunakan sejumlah besar batu spiritual suci. Tumpukan batu spiritual suci yang tersisa di keluarga angin salju hanya cukup untuk memanggil dewa spiritual angin salju 3 kali. Mereka harus sangat berhati-hati dalam setiap pemanggilan yang mereka lakukan.
Namun, karena mereka memiliki arai 10.000 binatang iblis, keluarga angin salju sekarang memiliki kartu truf lain. Yang juga merupakan alasan mengapa Yesiu bisa begitu tegas dalam memanggil dewa spiritual angin salju. Dengan iblis bayangan dikalahkan oleh keberadaan yang begitu kuat seperti dewa spiritual angin salju, orang-orang dari keluarga suci ditakdirkan mati. Dewa spiritual angin salju membungkuk, mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih para tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci. Jika mereka ditangkap oleh dewa spiritual angin salju, tetua dari keluarga suci ini akan langsung dibekukan dan hancur berkeping-keping. Shen Hong melihat adegan ini, merasakan jantungnya berdegup kencang. Setiap kali dia mencoba melepaskan diri, dia akan dihalangi oleh Duan Jian. Dia tidak bisa melepaskan diri, tidak peduli apa yang dia coba. Jika dia ada di sana, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan dewa spiritual angin salju, setidaknya iblis bayangan tidak akan kalah dengan mudah dan pihak Yesiu tidak akan bisa mendapatkan kemenangan yang mudah. Wajah Shen Hong menjadi gelap, mengapa orang itu belum datang? Keluarga suci tidak akan ditinggalkan oleh kuil kegelapan, kan? Nili melihat ke kejauhan. Fondasi keluarga suci masih kurang dibandingkan dengan keluarga angin salju. Tampaknya tidak perlu baginya untuk mengaktifkan arai 10.000 binatang iblis. Tepat ketika telapak tangan besar dewa spiritual angin salju hendak meraih tetua peringkat Black Gold, cahaya hitam tiba-tiba menyelimuti mereka. Ledakan. Telapak tangan dewa spiritual angin salju bertabrakan dengan cahaya hitam dan dipantulkan kembali, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Keluarga angin salju benar-benar memiliki dasar yang dalam. Dewa spiritual angin salju ini memang memiliki kekuatan yang layak, kata seorang pria mengambang di udara di depan dewa spiritual angin salju dengan sepasang sayap cahaya hitam di punggungnya. Meski suaranya samar dan lembut, semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Melihat pemuda itu melayang di udara, tatapan Yesiu menjadi sedikit menyempit. Kami belum pernah bertemu sebelumnya, kamu. Guil kegelapan, Guisa. Pemuda itu tertawa, saat ini memegang posisi sebagai penegak hukum dari Guil kegelapan. Tuanku telah memasuki pelatihan terpencilnya, jadi Guil kegelapan dikelola oleh Longsa dan aku untuk saat ini. Setelah tuanku kembali dari pelatihannya, dia akan menunjukkan kepada kalian alam puncak yang tak terbayangkan. Semua perlawanan keluarga angin salju tidak ada gunanya. Selama keluarga angin salju bersedia tunduk di hadapan Guil kegelapanku, kami akan memberikan kesempatan kepada keluarga angin salju, dan membiarkan kalian menjadi salah satu cabang Guil kegelapan. Omong kosong sombong. Yesiu dengan dingin mendengus, bicaralah dengan dewa spiritual angin salju. Dewa spiritual angin salju meraih Guisa. Tubuh Guisa tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam, membentuk bola hitam. Ketika telapak tangan dewa spiritual angin salju mendarat di bola hitam dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya, es langsung menutupi bola ini. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan dewa spiritual angin salju, itu tidak dapat memecahkan bola hitam ini. Melihat adegan ini, Yesiu mengerutkan kening. Pertahanan yang bahkan dewa spiritual angin salju tidak bisa menerobos, Guisa ini pasti memiliki kekuatan peringkat legenda. Seorang ahli peringkat legenda benar-benar mengaku sebagai pelayan. Lalu, seberapa kuatkah master ini? Memusnahkan cabang dari Guil kegelapanku dan bahkan menghancurkan sarang keluarga suci, sepertinya keluarga angin salju benar-benar lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kubayangkan, namun, tawaran saya berlaku. Jika keluarga angin salju bersedia sujud, masih ada peluang untuk bertahan hidup, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Guisa mendengus dingin, perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah dewa spiritual angin salju. Dia mengeluarkan geraman rendah, dan nyala api hitam meledak dari telapak tangannya yang menghadapi embun beku yang menggigit dewa spiritual angin salju. Api perlahan menguasai, dan perlahan-lahan menekan dewa spiritual angin salju. Hanya dewa spiritual angin salju yang lemah, namun kamu masih berani menghadapiku. Guisa mendengus dingin saat dia berdiri di udara. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang tak tertandingi.
Bahkan dewa spiritual angin salju tidak dapat menahannya. Guisa ini sebenarnya cukup kuat sampai tingkat tertinggi. Lalu, bagaimana dengan master sejati guil kegelapan? Eksistensi mengerikan macam apa itu? Pada saat ini, para ahli dari berbagai keluarga sangat terkejut. Kekuatan kuat Guisa telah mengintimidasi mereka. Dan dewa spiritual angin salju adalah seseorang yang bahkan Tuan Yemo tidak bisa lawan, dan dia sudah mencapai puncak peringkat legenda. Mungkinkah Guisa ini juga merupakan keberadaan puncak peringkat legenda? Dengan kekuatannya yang luar biasa itu, menghancurkan kota Glory bahkan mungkin tidak menjadi masalah. Ye Xiu mengerutkan alisnya. Meskipun dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak benar, dia tidak tahu apa itu. Kekuatan yang ditunjukkan Gu Isa mengambang ini memang menakutkan. Karena Guisa memiliki kekuatan yang menakutkan, menambahkan Raja Iblis, mengapa mereka tidak langsung menghancurkan kota Glory? Apa alasannya? Sambil menonton adegan ini, sudut mulut Shen Hong langsung tersenyum lebar. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Guisa sebelumnya, dan tahu bahwa dia sudah menjadi keberadaan peringkat legenda. Menambah Longsa dan Raja Iblis, mereka adalah 3 ahli peringkat legenda. Setelah Raja Iblis keluar dari pengasingannya, keluarga angin salju ditakdirkan untuk dihancurkan. Ini juga alasan mengapa keluarga suci bergabung dengan guil kegelapan. Selama akumulasi dari tahun-tahun yang panjang, kekuatan guil kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi kota Glory. Guil kegelapan masih memiliki ketakutan itu, karena Yemo masih hidup, namun, dia berangsur-angsur menjadi tua. Sudah ditentukan bahwa kota Glory akan jatuh ke tangan guil kegelapan. Melihat adegan ini, berlawanan dengan orang lain, Mili mencibir, dia berada di puncak peringkat Black Gold, paling banyak dia hanya setara dengan Ye Zong. Dia benar-benar berpura-pura berada di puncak peringkat legenda. Meskipun harta karun yang dia miliki cukup layak, tapi di depanku, kamu masih belum berpengalaman. Mili bisa melihat melalui Feket hanya dalam satu tampilan. Apakah Raja Iblis sendiri memiliki kekuatan peringkat legenda atau bahkan di ranah peringkat legenda? Mili tidak yakin. Namun, Guisa di depannya ini tidak memiliki kekuatan seseorang yang mencapai puncak peringkat legenda. Dengan harta karun itu, dia bisa maju atau mundur, kecuali aku mengaktifkan arai. Mili melihat ke arah arai 10.000 binatang iblis. Hanya arai 10.000 binatang iblis ini yang bisa membuat Guisa tetap tinggal. Mendengar nada bicara Guisa, dia seharusnya menjadi orang nomor 3 di guil kegelapan. Seekor ikan besar. Oleh karena itu, dia layak untuk Mili menggunakan arai 10.000 iblis. Arai 10.000 iblis adalah kartu truf keluarga angin salju. Dalam pandangan Ye Xiu dan yang lainnya, jika mereka dapat menghindari penggunaan arai, maka itu yang terbaik. Namun, Mili tidak memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Jika satu kartu truf terungkap, maka dia hanya perlu menyiapkan beberapa lagi. Sangat cepat Mili mencapai arai 10.000 binatang iblis dan mulai membentuk segel. Guisa menekan dewa spiritual angin salju dan memandang para ahli kota Glory dari atas. Ini menyebabkan para ahli ini menjadi pesimis. Tanpa Tuan Yemo di sini, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Guisa di kota Glory? Tiba-tiba terdengar suara. Lihat, di sana. Itu Tuan kota telah kembali. Setelah Ye Zong memusnahkan cabang guil kegelapan dan membalikkan sarang keluarga suci, dia segera bergegas kembali tanpa henti. Namun, saat dia kembali, dia melihat pemandangan Guisa menekan dewa spiritual angin salju. Para ahli guil kegelapan juga telah mengambil tindakan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para ahli dari guil kegelapan akan benar-benar datang ke kota Glory. Bahkan dewa spiritual angin salju telah ditekan. Kekuatan Guisa ini memang telah merambah ke ranah yang bahkan tak terbayangkan baginya. Untuk guil kegelapan mengirim ahli seperti itu, apakah mereka berpikir untuk menghancurkan kota Glory? Dengan kekuatan Ye Zong saat ini, bahkan dia tidak bisa menjadi lawan Guisa. Jika dia naik, itu akan sama dengan menemui kematian. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang.
Dia adalah dewa perang kota Glory, pilar dari semua warga kota Glory. Jika dia mundur, bukankah semua orang di kota Glory akan menjadi budak dari kuil kegelapan? Adegan melintas melewati pikiran Yezong, Yeziun, Mili, Yesiu dan banyak lainnya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Untuk melindungi keamanan kota Gloryku, bahkan dalam kematian aku, Yezong tidak akan menyesal. Saat Yezong menghadapi lawan ini, yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya, matanya sangat tegas. Dia melangkah ke udara di depannya. Riak kekuatan jiwa meluas di bawah kakinya.